warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai adik-adik, kembali kita bertemu di channel Kakak Guru. Mudah-mudahan dengan terus pantengin channel ini, adik-adik semakin suka belajar bahasa Indonesia dan bisa menggunakannya baik itu secara lisan ataupun tulis sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Sebelum kita belajar, selalu kakak ajakin adik-adik untuk like dan subscribe channel ini karena itu gratis, dan aktifin juga tombol loncengnya biar kamu selalu dapat info video terbaru. Share juga video ini ke teman-temanmu biar semuanya suka belajar bahasa Indonesia. Selamat belajar ya! Adik-adik, kali ini kakak bakal berbagi tips dan trik mengerjakan soal bahasa Indonesia yang berupa teks. Nah, mungkin hanya sebagian kecil orang yang suka mengerjakan soal yang berkaitan dengan teks, apalagi jika teks yang diberikan cenderung panjang dengan tema yang tidak kita pahami. Biasanya nih, teks tersebut akan diikuti oleh beberapa pertanyaan sekaligus. Misalnya, perintah soalnya kayak gini, teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 7. Nah, mungkin udah ada yang sebel duluan ya, satu teks langsung untuk 7 soal. Apalagi kalau nanti baca teksnya nggak konsentrasi dan lain-lain. Makanya kakak hadir dalam pembahasan soal ini biar kita sama-sama latihan menjawab soal teks. Yuk adik-adik langsung kita lihat soalnya. Nah, teks pertama ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Sebelum membaca teks, baca dulu semua soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Soal pertama, kata itu pada kalimat 7 merujuk pada. Nah, sedangkan soal yang kedua, letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah titik-titik. Berarti soal kedua ini kita menyisipkan kalimat dalam sebuah teks ya. Dan soal ketiga, perbaikan yang tepat untuk penulisan kalimat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah titik-titik. Untuk soal nomor 3 ini adik-adik, ini juga bisa langsung kelihatan ya kalau ini berkaitan dengan ejaan khususnya huruf kapital. Dan soal yang keempat, makna kata direalisasikan pada kalimat nomor 9 adalah titik-titik. Nah, setelah membaca keempat pertanyaan tersebut, bisa dilihat ya bahwa semua pertanyaan gak membutuhkan pemahaman terhadap isi teks. Itu artinya, kita gak perlu membaca teks secara cermat. Adik-adik bisa langsung merujuk pada kalimat yang diperintahkan oleh soal. Kita langsung bahas soal nomor 1 ya. Pertanyaannya, kata itu pada kalimat nomor 7 merujuk pada titik-titik. Adik-adik, sebelumnya kita pahami dulu maksud dari kata rujukan. Kata rujukan adalah kata ganti yang menunjukkan kata atau hal lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti kata aslinya. Kata rujukan yang biasa digunakan adalah ini, itu, dan tersebut. Sekarang langsung kita cek kalimat nomor 7. Untuk itu, perlu adanya pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan model pendidikan karakter dalam keluarga. Nah, kata itu pada kalimat tersebut pasti merujuk pada kalimat sebelumnya. Bisa kita langsung lihat saja kalimat nomor 6 yang berbunyi, orang tua perlu merealisasikan model-model pendidikan karakter sebagai upaya penumbuhan nilai-nilai karakter kepada anak. Jadi, maksudnya kata itu pada kalimat nomor 7 telah dijelaskan pada kalimat nomor 6. Kata itu merujuk pada kalimat orang tua perlu merealisasikan model-model pendidikan karakter. Makanya nih adik-adik, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, soal nomor 2. Yang ditanya adalah letak kalimat yang tepat jika disisipkan dalam sebuah paragraf. Adik-adik, sebelum kita menyisipkan sebuah kalimat dalam paragraf, yang perlu diingat adalah syarat paragraf. Si cepatnya adalah siapa kekes. Sya syarat, pa paragraf, ke kepaduan, kes kesatuan. Kepaduan maksudnya, setiap kalimat dalam sebuah paragraf harus memiliki keterkaitan. Antara kalimat utama dan penjelas harus nyambung. Sedangkan kesatuan artinya memiliki satu ide pokok. Pembahasan dalam paragraf tersebut hanya fokus pada satu hal saja. Berdasarkan hal itu, baru deh kita bisa menentukan kalimat tersebut harus disisipkan di bagian mana. Untuk menjawab pertanyaan ini memang disarankan adik-adik membaca paragraf tadi, karena kemungkinan letak kalimat tersebut dalam paragraf bisa setelah kalimat 1 sampai 5. Tapi ingat adik-adik, yang perlu kita baca adalah paragraf yang berkaitan dengan pertanyaannya saja. Jadi abaikan aja paragraf kedua. Kalau adik-adik mau baca dulu, silahkan pause video ini ya.
Tapi kalau mau langsung tahu pembahasannya, kita lanjutin aja. Setelah membaca paragraf tadi, bisa kita buktikan bahwa paragraf tersebut sudah memenuhi syarat paragraf yang baik. Antara kalimat 1-5 sudah padu atau saling berkaitan. Dan paragraf tersebut juga sudah memiliki satu ide pokok, yaitu peran keluarga sebagai lembaga pendidikan. Nah, kalimat oleh karena itu, kedudukan keluarga sebagai lembaga pendidikan sangatlah vital. Dapat kita letakkan setelah kalimat kelima. Alasannya, setelah dibaca, jenis paragraf tersebut berdasarkan letak kalimat utamanya adalah paragraf campuran. Artinya, kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Adik-adik bisa lihat kalimat berikut ini. 1. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi seseorang. 2. Oleh karena itu, kedudukan keluarga sebagai lembaga pendidikan sangatlah vital. Kedua kalimat tersebut maknanya sama kan? Ketika dibaca, kita bisa langsung tahu bahwa kalimat nomor 1 merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat yang mengikutinya merupakan kalimat penjelas yang berkaitan dengan kalimat pertama. Dengan adanya kalimat baru yang disisipkan, menjadi penegas dari kalimat utama tersebut. Makanya, kalimat tersebut harus diletakkan setelah kalimat kelima. Selain itu, konjungsi oleh karena itu menyatakan kesimpulan dan biasanya diletakkan di akhir paragraf. Gampang kan? Kita move on ke soal nomor 3 ya. Pada soal nomor 3 ini, kita sama sekali nggak perlu balik ke paragraf lagi. Karena pertanyaannya berkaitan dengan ejaan atau penulisan. Kita disuruh memperbaiki penulisan kalimat yang berbunyi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalimat tersebut merupakan judul sebuah dokumen. Judul harus kita tulis dengan huruf kapital pada setiap huruf awalnya, kecuali konjungsi dan preposisi. Pada judul tersebut, kita tidak menemukan kata hubung ataupun kata depan. Otomatis, semua huruf awal kita tulis dengan huruf kapital. Namun, adik-adik, di dalam judul tersebut terdapat kata ulang atau reduplikasi, yaitu kata undang-undang. Jadi, kata tersebut kita tulis kapital dua-duanya atau salah satunya aja. Jadi, jawabannya yang mana nih adik-adik? Yang C atau yang D? Buat yang mau mikir dulu, boleh di-pause videonya. Nah, adik-adik, jawaban yang tepat adalah yang C. Kata undang-undang dua-duanya kita tulis dengan huruf kapital karena kata ulang tersebut termasuk jenis kata ulang semu. Artinya, kata tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan, maknanya akan berubah atau tidak punya makna sama sekali. Contoh lain dari kata ulang semu adalah lumba-lumba, kupu-kupu, kura-kura, dan lain-lain. Sedangkan jika kita menemukan kata ulang yang mengalami perubahan dari bentuk dasarnya atau disebut dengan kata ulang berimbuhan dan dwipurwa, maka penulisan dalam judul harus ditulis dengan huruf kecil pada pengulangannya. Contohnya silakan lihat berikut ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Mari kita lihat soal yang terakhir. Pertanyaan pada soal nomor 4 adalah makna kata. Makna kata yang ditanyakan adalah direalisasikan yang terdapat pada kalimat nomor 9. Nah, kebetulan kita dapat contoh istilah yang gampang ya adik-adik. Direalisasikan kata dasarnya adalah realisasi dan berdasarkan KBBI artinya adalah wujud atau kenyataan. Jadi artinya adalah diwujudkan. Jawabannya yaitu B. Nah, untuk beberapa kasus menemukan makna kata atau istilah, kita nggak perlu membaca kalimat rujukannya. Jika kata yang ditanyakan cukup familiar, adik-adik bisa langsung baca pilihan jawabannya. Namun, jika kata yang digunakan agak sulit, kita bisa menentukan makna kata tersebut berdasarkan konteks kalimat. Contohnya, silakan lihat berikut ini. Nah, berdasarkan contoh terdapat kata investasi. Misalnya, kita nggak tahu nih arti kata investasi. Nah, dengan melihat konteks kalimatnya, kita bisa menebak bahwa investasi itu semacam cadangan atau simpanan. Maka ketemulah arti kata tersebut yaitu simpanan. Adik-adik, dengan memahami perintah soal dan cara mengerjakan soalnya, kita bisa menghemat waktu apabila mengerjakan soal yang berhubungan dengan teks.
Jangan pernah langsung membaca teks yang disediakan, akan tetapi baca dulu semua soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Ini bertujuan agar kita bisa fokus kepada bagian yang diperintahkan saja. Mulai sekarang jangan langsung bad mood ya kalau ketemu soal yang berkaitan dengan teks, karena triknya udah ada. Dan mulai juga adik-adik untuk gemar membaca, karena dengan gemar membaca itu selain menambah wawasan juga akan melatih kita untuk membaca cepat dan menemukan inti dari apa yang dibaca. Dan tentunya hal ini juga akan membantu banyak dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan teks. Sekian dulu untuk segmen kali ini adik-adik. Kakak berharap semoga dengan pembahasan tadi bisa menambah ilmu kita semuanya dan adik-adik juga perlu latihan lebih banyak lagi. Dan video selanjutnya kita bakal bahas soal yang lebih rumit dengan teks yang lebih panjang lagi. Jadi pantengin terus channel Kakak Guru. Semangat belajarnya adik-adik dan jangan lupa kolom komentar selalu terbuka untuk pertanyaanmu. Kunjungi juga Kakak Guru di Instagram @nora_anggraini atau di Twitter @anggraininora. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cinta bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.